Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-13 bahasannya adalah tentang pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis untuk proporsi, ya, untuk proporsi. Nah, kita akan mulai dengan kalau satu populasi. Jadi kalau suatu populasi itu artinya seperti ini. Ini ada populasi. Bayangkan di dalam populasi ini hanya cuma satu kumpulan, ya, satu kumpulan. Nah, di sini banyak anggotanya, anggota populasi, responden kita lah, ya. Misalnya populasi apa? Misalnya populasi mahasiswa Unisba, nah, ya. Jadi cuma satu settingannya. Atau misalnya populasi apa? Populasi anak jalanan. Nah, itu juga satu populasi. Lantas apa yang ingin kita lihat dari populasi ini? Kita ingin lihat proporsi dengan karakteristik tertentu. Ya. Dengan karakteristik tertentu. Misalnya kalau ini mahasiswa Unisba, nah, kita misalnya karakteristik yang sedang kita teliti gitu ya. Misalnya adalah mahasiswa berasal dari Bandung Raya gitu ya. Jadi nanti X-nya ini yang akan kita ingin lihat adalah mahasiswa asal Bandung, ya, Bandung Raya. Bandung Raya itu misalnya Bandung, Kabupaten Bandung, Cimahi, ya, Lembang, itu boleh dibilang Bandung Raya, ya. Nah, berarti kan nanti si mahasiswa ini kan ada yang memang asal Bandung Raya, ada yang di luar Bandung Raya. Nah, kalau kita concernnya kepada mahasiswa asal Bandung Raya, maka nanti kita bisa cari berapa proporsinya mahasiswa asal Bandung Raya. Proporsi asal mahasiswa Bandung Raya adalah berapa yang teridentifikasi sebagai asal Bandung Raya, yaitu X tadi, dibagi berapa total mahasiswa. Jadi totalnya berapa ini? Ya. Katakanlah misalnya teridentifikasi ya dari mahasiswa Unisba itu sekitar 12.000, ya. 12.000. Dari 12.000 itu, ini mahasiswa Unisba itu 12 ribuan. Ya. Ternyata misalnya asal Bandung Rayanya itu hanya sekitar berapa? Misalnya hanya sekitar 9.000. Ya, sekitar 9.000. Nah, berarti ini berapa nih? 3/4 ya, 0,75 berarti proporsinya. Ya, jadi itu. Nah, kita ingin lakukan pengujian proporsi ini, ya. Proporsi ini mau kita uji. Oke. Jadi secara umum ini yang disebut dengan uji proporsi satu populasi. Nah, nanti proporsi ini dinotasikan dengan P, ya. Nanti hipotesisnya kemungkinan mungkin yang pertama, ini hipotesis yang pertama yang menyatakan bahwa si proporsinya ini lebih besar. Nah, jadi yang pertama itu menyatakan lebih besar atau sama dengan P0. P0 ini sebuah nilai yang ingin kita uji. Misalnya tadi, proporsi mahasiswa Unisba asal Bandung Raya, misalnya kita ingin uji apakah lebih dari atau sama dengan 0,75. Nah, maka berarti nanti P0-nya adalah 0,75. Nah, hipotesis 0 ini nanti akan dipertentangkan dengan hipotesis 1. Ya, hipotesis 1 ini harus kebalikannya. Ya. Kalau hipotesis 0 menyatakan lebih besar sama dengan, maka hipotesis 1-nya adalah kebalikannya, yaitu lebih kecil.
Nah, nanti untuk menguji hipotesis ini kita ambil data, kita lakukan penelitian data. Kita dapatkan data penelitian. Dari data penelitian, kita dapatkan berapa yang memenuhi karakteristik yang diteliti. Contohnya tadi, mahasiswa asal Bandung Raya. Nah, ini berapa gitu ya. Kemudian, berapa total yang ditelitinya. Ya. Contohnya tadi, diperoleh asal Bandung Rayanya 9.000, mahasiswa Unisbanya 12.000. Nah, dari sini nanti kita akan dapatkan P atau P, yaitu taksiran dari proporsi berapa? X per N. Nah, jadi nanti ke sini P atau P, ya. Kemudian si Z ini rumusnya adalah seperti ini, ya. Jadi P atau P ini dari data hasil penelitian. P0 ini dari hipotesis yang tadi, dari sini, ya, Nah, kemudian kalau kita sudah dapatkan statistik ujinya, Z-nya, kita nanti akan ambil keputusan apakah menerima hipotesis 0 ataukah menolak hipotesis 0. Manakala menolak hipotesis 0 berarti sama artinya dengan menerima hipotesis 1. Gimana caranya? Kita harus pakai kriteria uji. Ya. Nah, statistik ujinya ini kita bandingkan dengan Z alpha. Z alpha ini nanti diperolehnya dari tabel Z. Tabel Z ini butuh informasi. Informasinya yaitu alfanya berapa. Kita udah belajar mengenai cara nyari tabel, ya. Nanti kalau hasil hitungan ini ya kita bandingkan dengan tabel itu lebih kecil, ya, lebih kecil atau sama dengan, ya, maka jadi kriteria uji ini adalah untuk tolak H0, ya, untuk tolak H0. Jadi kalau dari hitungan ini, ya, lebih kecil dari tabel, maka kita nanti akan tolak hipotesis 0. Itu kalau hipotesisnya seperti yang nomor 1. Kalau hipotesisnya itu yang nomor 2, nah, jadi di sini hipotesis 0 menyatakan proporsi yang sesungguhnya itu lebih kecil. Ya, kebalikannya dari yang nomor 1 tadi. Ininya lebih besar, ya. Maka tetap kita hitung Z, namun berbeda di sini, di kriteria ujinya. Nanti kriteria ujinya, kalau ini mah dia lebih besar. Hitungannya kalau lebih besar dari tabelnya, maka kita tolak hipotesis 0. Atau kemungkinan ketiga, kalau kemungkinan ketiga hipotesis 0-nya ini dinyatakan sama, ya, jadi P sama dengan P0 melawan tidak sama. Ya. Nah, nomor 1 dan nomor 2 yang ini itu seringkali disebut dengan uji satu pihak. Ya. Kenapa satu pihak? Karena ibaratnya kalau ini garis bilangan, ya, maka contoh nomor 1, ya, contoh nomor 1 ini adalah sebuah bilangan, ini sumbu P, ya, garis bilangan P. Maka hipotesis 0 itu menyatakan P lebih dari P0. Jadi di sini ada sebuah titik P0. Hipotesis 0-nya kemana? P lebih dari sama dengan P0. Berarti P0 ke sebelah kanan. Ini kan daerah di mana P lebih dari sama dengan P0. Melawan hipotesis 1. Hipotesis 1-nya apa? P kurang dari P0. P kurang dari P0 ini adalah ke sebelah kiri ke sini. P kurang dari P0. Nah, karena dia hipotesis satunya itu hanya ada di satu pihak, ya, dalam hal ini di pihak sebelah kiri, maka itu disebut dengan uji satu pihak. Nomor 2,
nanti kebalikan dari yang ini. Tapi tetap satu pihak juga. Ya. Coba lihat nomor 2. Nomor 2, ini adalah sumbu P. Di sini ada P0. Itu ya. Hipotesisnya menyatakan P lebih kecil sama dengan P0. Berarti ke sini kan, ke sebelah kiri. Ini adalah P lebih kecil sama dengan P0. Hipotesis satunya kemana? Ke kanan, ke sini. P lebih dari P0. Nah, karena ini juga sama, hipotesis satunya adalah hanya satu arah, yaitu sebelah kanan, maka ini masih termasuk kelompok uji satu pihak. Beda halnya dengan nomor 3. Kalau nomor 3, andaikan ini adalah garis bilangan P, maka hipotesis nolnya menyatakan P sama dengan P0. Jadi P-nya sebuah titik di sini sama dengan P0. Namun hipotesis satunya tidak sama. Kalau tidak sama itu kan bisa ke sebelah kanan atau bisa ke sebelah kiri. Kita lihat di sini hipotesis satunya ada dua arah kanan atau arah kiri. Makanya yang nomor 3 ini diistilahkan dengan uji dua pihak. Ini diistilahkan dengan uji dua pihak. Ya. Nah, kalau uji dua pihak nanti untuk menolak hipotesis nolnya adalah seperti ini. Bandingkan nilai mutlak, ini tanda nilai mutlak ya. Nilai mutlak Z-nya, nilai mutlak dari hitungan kita ini dengan tabel. Namun tabelnya bukan lagi menggunakan informasinya alfa, tetapi alfa per 2. Oke, jadi seperti itu. Kita lihat di sini contoh. Nah, kita tahu bahwa kalau ada orang datang ke toko itu kan tidak semuanya belanja, ya. Ada yang nggak jadi belanja, ya. Katakanlah misalnya saya punya toko, ya. Selama bertahun-tahun saya sudah mengamati pengunjung saya, itu ternyata hanya 30% saja yang jadi berbelanja. Ya. Jadi di sini ada sebuah hipotesis, ya. Ada sebuah hipotesis. Hipotesisnya itu adalah pengunjung yang jadi berbelanja adalah sebesar 30%. Jadi hipotesis saya dari sini tergambar hipotesisnya bahwa proporsi orang yang berkunjung dan jadi berbelanja itu hanya sebesar 0,3. Dari mana hipotesis di sini? Dari pengalaman selama ini. Nah, kemudian bulan lalu ya, saya sudah memperbaiki toko saya dan saya menduga pengunjung belakangan ini sudah meningkat. Nah, berarti ini adalah hipotesis 1. Hipotesis satunya bahwa pengunjung sudah lebih dari 0,3. Untuk menguji hipotesis ini, saya mengambil data. Ya. Saya lakukan penelitian. Ya, saya lakukan penelitian. Hasil penelitian saya diperoleh, ya. Saya ngambil sampel dari 400 orang. Ya, ini. Dari 400 pengunjung, ternyata hanya 132 yang jadi berbelanja. Jadi karakteristik yang saya amati di sini itu adalah yang jadi berbelanja berapa? Yang jadi berbelanja adalah 132. Nah, data ini kita akan gunakan untuk menduga proporsi yang berbelanja berapa? Ya tentunya 132 dibagi 400. Nah. Oke, jadi saya akan melakukan pengujian ya untuk memperkuat dugaan saya bahwa si
si pengunjung itu sekarang yang jadi berbelanja itu sudah meningkat, sudah lebih dari 30%. Namun, ketika saya melakukan pengujian ini, saya ada toleransi di dalam melakukan kesalahan. Ya, di dalam melakukan kesalahan pengambilan kesimpulan. Kesalahan yang dimaksud adalah peluang kesalahan, jadi peluang ya, peluang kesalahan menyimpulkan telah terjadi peningkatan, telah terjadi saya menyimpulkan telah terjadi peningkatan, padahal sebenarnya masih tetap 30%. Nah, jadi itu adalah sebuah kesalahan. Kalau saya menyimpulkan telah terjadi peningkatan, padahal sesungguhnya masih tetap, kan itu sebuah pengambilan kesimpulan yang salah. Nah, saya mentoleransi terjadinya kesalahan pengambilan kesimpulan itu peluangnya sebesar 0,05. Nah, ini yang disebut dengan taraf nyata. Taraf nyata. Jadi nanti di dalam pengujian itu patut dipertimbangkan adanya taraf nyata. Taraf nyata itu adalah berapa besar toleransi kita terhadap kesalahan pengambilan kesimpulan. Ya tentunya taraf nyatanya ya nggak boleh besar-besar, karena kalau besar berarti kan toleransi kita terlalu longgar di dalam hal melakukan kesalahan penyimpulan. Oke, jadi perumusan hipotesisnya seperti ini ya. Jadi hipotesis nolnya, proporsi yang jadi berbelanja, proporsi pengunjung yang jadi berbelanja itu sebesar 30% ya. Masih seperti yang dulu ya. Melawan hipotesis satunya, proporsi yang berbelanja sudah meningkat, sudah lebih dari 30%. Dari hasil survei, dengan 400 pengunjung diperoleh, jadi ini X, ini N, ya kan? Diperoleh 132 yang berbelanja. Berarti X-nya 132, N-nya 400, sehingga taksiran proporsi yang jadi berbelanja adalah X per N. Karena dari 400 ini yang jadi berbelanja adalah 132 berapa? Sebesar 0,33. Nah, lalu ini sebagai bekal kita untuk menghitung statistik uji. Nah, tadi kan statistik ujinya rumusnya ini, ya, yang ada di kolom 3, ya. Ada yang di kolom 3. Statistik ujinya kita hitung P topi, ya dugaan proporsi tadi, dikurangi P0. Jadi ini dari dugaan proporsi. P0 ini dari sini, dari hipotesis, ya. Jadi P0 dari hipotesis. Jadi 0,33 dikurangi 0,3, ya. Ini dari hasil penelitian, yang ini dari hipotesis. Dibagi P0 0,3 dikali 1 min P0 0,7 dibagi 400. Nah, statistik ujinya kita peroleh 1,31. Nah, selanjutnya kalau kita sudah mendapatkan statistik ujinya, selanjutnya di kolom kriteria uji, di kolom terakhir adalah kita harus membandingkan. Membandingkan dengan apa? Dengan tabel Z. Ya. Maka selanjutnya kita harus cari nilai tabel Z dengan taraf nyata yang sudah ditetapkan tadi. Ya, untuk soal ini taraf nyatanya ditetapkan 0,05. Berapa? Kalian sudah saya ajarkan mengenai cara nyari tabel Z, ya. Jadi intinya tabel Z itu kalau ini distribusi Z gitu ya. Nah, kalau luas di sininya sebesar alfa, sebesar taraf nyata 0,05, maka ditanya ini nilainya berapa, gitu kan? Berarti kalau luas sebelah sini 0,05 sama artinya luas sebelah kirinya adalah 0,95. Jadi carilah di dalam tabel itu, kalau luas kirinya 0,95 sama artinya
Jadi ini berarti kan 1 min alfanya 0,95, sama artinya dengan luas kanannya 0,05. Nah, nilai di sininya berapa? Cari dari tabel Z. Ternyata diperoleh nilainya adalah 1,64. Ya. Lalu bandingkan, ya, sesuai kriteria uji. Ya, kita lihat, ini kan hipotesisnya seperti ini. Jadi H1-nya itu lebih besar. Menyatakan lebih besar. Kalau H1-nya lebih besar berarti masuknya ke nomor 2. Ini kan lebih besar nih. Berarti apa yang dibandingkan? Z dengan Z tabel itu harus lebih besar atau sama dengan. Ya, jadi pembandingannya harus seperti ini agar kalau mau menolak H0, Z hitungnya harus lebih besar dari Z tabel. Oke, kita lihat. Jadi, lalu bandingkan. Apakah Z hitung yang tadi kita peroleh itu lebih besar daripada Z tabel? Tadi sudah diperoleh bahwa Z hitungnya 1,31, ya. Berarti 1,31 sekarang bandingkan dengan tabel 1,64, bandingkan, ternyata lebih kecil. Kalau lebih kecil, ya, berarti kan tidak lebih besar kan? Ya, berarti kita tidak bisa menolak H0. Karena tadi kriteria uji itu adalah kalau mau menolak H0. Kalau mau menolak H0 harus lebih besar. Nyatanya untuk kasus kita ternyata lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti kita tidak bisa menolak hipotesis 0. Ini diistilahkan dengan tidak signifikan. Ya. Jadi manakala hipotesis 0 itu tidak bisa ditolak, itu diistilahkan dengan tidak signifikan. Berarti kesimpulannya, dengan mengambil taraf nyata 5%, 0,05, ternyata penelitian ini masih memperlihatkan bahwa proporsi yang berbelanja itu masih sama dengan yang dulu-dulu. Ya, belum mengalami kenaikan karena kita tidak bisa menolak hipotesis 0. Atau dengan kata lain, kita masih terima hipotesis 0. Terima hipotesis 0 itu apa? Menyatakan bahwa persentasenya masih tetap sebesar 0,3. Belum mengalami kenaikan. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua, tadi contoh yang pertama itu adalah kasus untuk hipotesis yang nomor 2 ya. Ya, karena H0-nya sama dengannya ini ada di hipotesis 0 ya. Hipotesis satunya lebih besar. Ya, hipotesis satunya lebih besar. Tadi kan menyatakan ya yang berbelanja sudah lebih besar, sudah meningkat, sudah lebih besar, berarti kasus hipotesisnya nomor 2. Sekarang kita masuk ke contoh nomor 2. Misalnya ada pernyataan dari wali kota bahwa sekurang-kurangnya, nah kalau pengertian sekurang-kurangnya ini harus paham, ini istilah matematik, sekurang-kurangnya itu artinya lebih besar sama dengan, ya. Jadi sekurang-kurangnya berarti kan 60% ke atas gitu. Itu sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya 60% penduduk melakukan WFH misalnya. Jadi itu ada pernyataan dari wali kota misalnya seperti itu. Sekurang-kurangnya 60% penduduk melakukan WFH. Nah, untuk memahami pernyataan wali kota tadi, seorang peneliti melakukan survei. Ya, dia menelpon secara acak. Nah ini harus diperhatikan. Ya, agar bisa dilakukan uji hipotesis itu, datanya itu harus diambil secara acak. Diambil 400 penduduk, ya. Jadi ini berarti N-nya 400, ya. Lantas dari 400 itu setelah ditanya, ternyata ada 200 yang WFH. Nah, pertanyaannya adalah
data hasil penelitian ini apakah mendukung pernyataan Bapak Wali Kota yang menyatakan sekurang-kurangnya ada 60% penduduk melakukan WFH? Nah, di sini kita akan melakukan pengujiannya dengan toleransinya 0,05 sama, jadi alfanya 0,05. Tapi kita harus paham mengenai toleransi tadi, mengenai taraf nyata tadi. Taraf nyata itu adalah peluang terjadinya kesalahan. Jadi kita mentolerir terjadinya kesalahan. Peluangnya berapa? Peluangnya hanya sebesar 5%, jadi kecil saja. Kita harus patok kecil agar supaya pengujiannya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kesalahan apa dalam hal ini? Kesalahan dalam menyimpulkan bahwa yang melakukan WFH kurang dari 60%, padahal sesungguhnya sekurang-kurangnya 60%. Peluangnya sebesar 0,5. Oke, jadi kalau kita rumuskan hipotesisnya, hipotesis 0 ini adalah pertanyaan si Bapak Wali Kota yang menyatakan proporsi yang melakukan WFH sekurang-kurangnya 60%. Ya, jadi H0 ini adalah pernyataan Wali Kota. Melawan hipotesis 1, ya, yaitu lebih kecil dari 60%. Berarti kalau hipotesis 1 itu sama saja dengan artinya pertanyaan Wali Kota itu tidak dapat dibenarkan. Kalau dari 400 ini diperoleh data 200 yang melakukan WFH, berarti dugaan proporsinya adalah sebesar 0,5, ya, 200 per 400. Lantas statistik ujinya kita bisa hitung. Ini menjadi P topi, ya. Lalu ini menjadi P0. Berarti P topinya setengah, kurangi P0-nya 0,6, berarti minus 0,1 dibagi ini yang penyebutnya, itu nanti kalian bisa peroleh negatif 4,08. Nah, selanjutnya ini harus dibandingkan, kan? Sebagaimana lihat kasus pengujian nomor 1. Karena hipotesis satunya lebih kecil, kan? Nah, kalau kita mau melakukan pengujian hipotesis nomor 1, si statistik ujinya ini bandingkan dengan tabel, maka kalau dia lebih kecil sama dengan kita akan menolak hipotesis 0. Ya. Jadi kita lihat nih yang kasus kita ini. Kita sudah peroleh statistik ujinya negatif 4,08. Lalu kita cari tabel Z-nya dengan alfa 0,05, ya. Jadi kalian nanti sama cari, ya. Kalau ini luasnya 0,05 gitu ya. Nah, ininya adalah 1,64 sama. Ya, kalau ini 0,05 berarti yang kosong ini adalah 1 dikurangi alfa 0,9. Nanti lihat di tabelnya pakai yang mana. Apakah menyatakan luas yang kosongnya ataukah luas yang sebelah kanannya. Oke, lalu bandingkan apakah hasil hitungan kita ini lebih kecil dari negatif dari Z tabel. Ya. Hasil hitungan tadi adalah negatif 4,08. Berarti negatif 4,08. Tabelnya 1,64. Negatif 1,64. Kan negatif dari Z tabel ini, kan? Ya, harus negatif dari Z tabel. Nah, kita bandingkan. Andai kata ini adalah Z, ya. Hasil hitungan kita ada di mana? Atau tabel kita ada di mana? Tabel kita ada di negatif 1,64. Hasil hitungan kita ada di mana? Di negatif 4,08, lebih kiri, kan? Berarti dia lebih kecil, kan?
Nah, kalau lebih kecil, berarti kita bisa menolak hipotesis nol. Sehingga itu yang disebut dengan pengujian yang signifikan. Ya, signifikan. Nah, kesimpulannya berarti kalau kita tolak hipotesis nol, nah, berarti ini kita tolak, ini kita terima. Artinya apa? Artinya pernyataan wali kota tidak dapat dibenarkan dari hasil penelitian kita. Ya, penelitian ini memperlihatkan bahwa proporsi yang WFH itu penelitian kita mah ternyata kurang dari 60%. Artinya pernyataan wali kota tidak dapat dibenarkan. Oke, itu contoh kedua. Sekarang kita masuk contoh ketiga. Contoh ketiga, misalnya ada seorang ahli kependudukan yang menyatakan banyaknya penduduk kota Bandung laki-laki itu sama dengan perempuan. Nah, ini ada pendapat dari ahli kependudukan bahwa yang laki-laki itu sama saja dengan yang perempuan banyaknya. Proporsinya juga sama. Nah, berarti di sini dia ada hipotesis. Arnoldnya menyatakan proporsi laki-laki setengah. Gitu ya. Kan kalau sama itu kan artinya laki-lakinya setengah kan. Jadi kita pandang si populasi kita. Ya, ini ada laki ya. Ada orang di sini ya. Ada orang. Nah, si orang itu kita X-nya itu yang laki-laki. Nah, yang laki-laki ada berapa? Gitu kan. Nah, berarti nanti P-nya adalah X per N. Yang laki-laki dibagi total sampel. Nah, berarti kita mau menguji hipotesis apakah P-nya setengah ataukah hipotesis 1 tidak sama dengan setengah. Ya. Nah, untuk menguji ini, dia ambil sampel sebanyak 4.800 penduduk. Jadi diperoleh N-nya 4.800 dan X-nya 2458. Nah, kemudian kita akan lakukan pengujian, betulkah sama proporsinya. Nah, kita lagi-lagi akan melakukan pengujian dengan taraf nyata 0,05. Jadi, rumusan hipotesis seperti ini. Andaikan ini ada P, kemudian di sini adalah setengah, ya. Nah, hipotesis nolnya menyatakan P sama dengan setengah. Jadi, letak hipotesis nolnya di titik ini. P sama dengan setengah. Melawan hipotesis 1. P tidak sama dengan setengah. Mungkin lebih besar. Jadi, inilah hipotesis 1. Mungkin lebih kecil. Hipotesis 1 juga. Makanya ini tadi saya sebut sebagai uji dua pihak. Ya. Kalau dari hasil survei diperoleh yang laki-laki 2.458, dari total sampel 4.800 berarti P-nya itu adalah 0,551. Kelihatannya sih nggak sama dengan setengah gitu kan, karena 0,51, tapi statistika tidak bicara pasti seperti itu. Kita mau lakukan pengujian, apakah hasil temuan kita ini yang mendapatkan dugaan proporsi laki-laki sebesar 0,51 itu nanti mendukung hipotesis 0 ataukah tidak mendukung hipotesis 0. Oleh karenanya, kita hitung statistik ujinya, diperoleh ini P-nya, ini dari P0-nya. Ya, kita peroleh Z-nya 1,68. Lantas, kalau uji dua pihak, si alfanya ini harus dibagi 2. Jadi alfanya 0,05 dibagi 2 berarti 0,025. Jadi nanti cari tabelnya. Ya.
nyari tabelnya bukan 0,05, tapi harus alfa per 2, harus 0,025. Itu ternyata diperoleh 1,96. Ya. Nah, tadi kita peroleh Z-nya, statistik ujinya 1,68. Ya, kita harus bandingkan apakah nilai mutlak dari Z ini lebih besar dari tabel. Ternyata nilai mutlak dari 1,68 adalah 1,68. Ya, jadi 1,68 bandingkan dengan tabel dengan 1,96. Ternyata kita memperoleh lebih kecil. Berarti kalau lebih kecil kan tidak memenuhi ini kan? Karena di sini harus lebih besar atau sama dengan. Berarti kalau dia lebih kecil, kita tidak bisa menolak hipotesis no. Jadi itu pengujiannya tidak signifikan. Jadi kita tidak bisa menolak H0. Jadi kita menerima H0. Ya. Kalau menerima H0 berarti kita simpulkan dengan mengambil taraf nyata 5%, penelitian memperlihatkan bahwa proporsi laki-laki sama dengan perempuan. Jadi ini hipotesis nol diterima. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.